Saudara, setelah sempat diblokir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sudah membuka kembali 122 juta rekening nganggur atau dorman. Apakah ini akibat dari gaduhnya warga yang merasa dirugikan akibat pemblokiran sementara? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Audrey Chandra dan juru kamera Febri James dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Setelah diblokir untuk sementara, akhirnya PPATK sudah kembali membuka 122 juta rekening yang nganggur alias dorman. Sebenarnya apa catatannya? Kenapa tiba-tiba dibuka padahal sebelumnya diblokir? Karena ada dugaan adanya unsur tindak pidana seperti pencucian uang sampai dengan judi online. Selengkapnya kita akan bertanya kepada Kepala PPATK, Pak Ivan Yustiavandana. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Ya. Pak Ivan, jadi pertanyaan pertama saya langsung, kenapa tiba-tiba akhirnya awalnya diblokir karena ada rekening dorman, terus kemudian sekarang dibuka nih pemblokirannya? Enggak tiba-tiba. Memang sejak bulan Mei sudah kita buka. Ya, ini hanya sebagian kecil. Waktu itu pada saat diblokir 122 jutanya ini, apakah memang ada terindikasi semuanya judol, misalnya transaksi mencurigakan? Enggak. Di satu sisi kita sedang melakukan analisis terkait dengan banyaknya tindak pidana, judol, narkotika, korupsi, dan segala macam. Nah, kita melihat ada kecenderungan para pelaku ini kemudian menggunakan rekening-rekening dorman yang tidak aktif untuk melakukan upaya pencucian uang. Kalau Mbak lihat itu banyak sekali kan jual beli rekening di marketplace dan macam-macam, itu banyak sekali jual beli rekening. Nah, itulah yang kemudian membuat kekhawatiran kita nasabah-nasabah ini tidak terlindungi apabila tidak dilakukan upaya ekstra seperti ini. Tapi kan banyak juga nih Pak Ivan, ketika ada yang misalnya tukang bakso misalnya atau yang lain, banyak yang berteriak sebenarnya saya tidak melakukan hal seperti itu dan di rekening saya pun juga pas-pasan, tapi kemudian tiba-tiba diblokir. Apa yang bisa disampaikan? Ya, justru kita tidak sedang mempermasalahkan rekening saudara kita tukang bakso tadi ya. Ini bukan tentang mempermasalahkan rekening yang itu tadi. Justru kita sedang melindungi saudara kita itu dari upaya misalnya peretasan, rekeningnya dipergunakan untuk pencucian uang atau bahkan uangnya diambil, dibobol dan segala macam. Justru sedang dilindungi. Kita tidak mempermasalahkan ada salah apa tidak ada. Ya, tidak salah dianya, tidak salah. Yang ada kan dia masuk dalam parameter mungkin saudara kita itu masuk dalam parameter rekeningnya tidak aktif. Dan kategori tidak aktif itulah yang berpotensi menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana, makanya kita lindungi. Sekarang kita lepas lagi. Badan Perlindungan Konsumen menyatakan PPATK sebenarnya melanggar 5 undang-undang, salah satunya ada perlindungan konsumen, perbankan, dan perlindungan data pribadi akibat pemblokiran ini. Ya, ini tergantung perspektif kita ya. Justru pada saat ini PPATK sedang melindungi kepentingan nasabah. Ya, kalau kita semua lihat, saudara-saudara kita melihat banyak sekali jual beli rekening, banyak sekali peretasan dan segala macam. Jadi ketika negara tidak hadir, disitulah kita tidak memberikan perlindungan terhadap para nasabah. Tapi Pak Presiden sendiri sampai kemarin memanggil Bapak dan Gubernur BI ini memberikan atensi dalam artian menegur apa gimana? Mendukung. Jadi kemarin kami tidak bicara masalah itu secara spesifik, tapi sekali lagi untuk hal ini kan ya sudah pasti untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan publik, meningkatkan ekonomi bangsa, integritas sistem keuangan itu sudah pasti. Presiden akan mendukung. Jadi memang ini tidak ada maksud untuk jangan dinarasikan merampas. Cuma tidak ada merampas, tidak ada menyita. Hak nasabah itu dilindungi dengan upaya penghentian sementara dan itu benar-benar melindungi dan semua akan kembali utuh 100%. Ini melindungi kepentingan nasabah. Semua tetap aman dan utuh. Baik, ya. Terima kasih Kepala PPATK Pak Ya. Ivan Yustiavandana, silakan Bapak. Itu tadi perbincangan singkat antara saya dengan Kepala PPATK yang sudah kemudian membuka rekening yang sudah diblokir 122 juta. Dari Jakarta, Audrey Chandra, Febri James melaporkan. Usai jeda, Saudara, Ketua Umum